Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Henry yang saya hormati, hari ini untuk memenuhi tugas bedah buku yang saya bedah adalah tulisan dari Ben K. Daniel sebagai editor dengan judul Big Data and Learning Analytics in Higher Education, Current Theory and Practice. Ini terbitan Springer International Publishing tahun 2017. Ini beberapa daftar isinya atau isi buku ini. Paling tidak buku ini berisi dua kategori besar. Pertama tentang big data, disinggung secara konseptual. Yang kedua tentang learning analytics, yang bagaimana ini diterapkan dalam bentuk pembelajaran. Itu isi buku ini sejarah ini. Pertama, saya ingin berangkat dulu mengapa membedah buku ini penting. Kejayaan emas minyak sebagai teori kesejahteraan itu akan berlalu. Ke depan, big data akan menjadi primadona baru teori kesejahteraan. Big data akan menjadi saingan terberat pengetahuan manusia. Kita tahu kalau kita translate sebuah bahasa di Google Translate, awal-awal itu dulu kita mengenal Google itu kurang bagus. Tapi lambat laun mesin ini terus memperbaiki dirinya. Bisa jadi ke depan bahasa manusia akan banyak tergantung pada Google, lebih canggih. Itu maksudnya saingan terberat manusia. Yang kedua, hari ini saja ada banyak pekerjaan baru bermunculan dan juga banyak pekerjaan baru yang akan tergeser di masa mendatang. Pekerjaan baru itu banyak berbasis pada big data, misalkan jadi YouTuber. Ada banyak bahan untuk bagaimana membuat menjadi YouTuber yang benar, yang baik. Jadi influencer, dari data scientist, ini profesi baru ke depan. Artificial intelligence, spesialis robotik, insinyur robot. Nah ini tentu ini penting. Jadi itu yang pertama, kenapa ini penting. Yang kedua, kalau kita mampu mendayagunakan big data dengan baik, kita akan mampu memprofiling calon siswa kalau kita punya sekolah atau calon mahasiswa, sehingga kita mengajarnya dengan tepat dan baik karena kita sudah tahu profilingnya. Profiling ini maksudnya bagaimana kepribadiannya, karakter belajarnya, gaya belajarnya, cita-citanya, dan seterusnya. Nah, kalau ini kita sebuah lembaga mampu mengetahui ini dengan menambah big data yang diperoleh dari beberapa akun sosmed dan beberapa yang dia punya, maka pendidikan akan lebih efektif, akan lebih fungsional. Nah, itu kenapa kita penting membedah buku dengan tema ini. Selanjutnya adalah ke depan ada 4 poros pendidikan itu. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara membaginya 3 poros, yaitu Tripusat, Trimurti pendidikan itu ada masyarakat, keluarga, dan sekolah, maka ke depan big data akan berada di posisi tengah di antara Tripusat pendidikan. Maka ke depan butuh keterampilan pendayagunaan big data. Misalkan begini, sekolah yang baik mampu berkolaborasi dengan sekolah lain untuk saling berbagi program unggulan, sehingga anak didik itu mendapat layanan yang paling paripurna. Untuk mengetahui dan berbagi keunggulan itu bisa dicari, ditentukan, diformulasikan melalui big data. Misalkan kalau ada mahasiswa UIN mau belajar
pengen ahli dalam pendidikan agama Islam. Oke, kalau dalam pendidikan agama Islam akan ada daftar mata kuliah yang harus dikuasai. Pertama misalnya studi hadis, studi Quran, sejarah pendidikan agama Islam. Nah, kalau dua yang pertama saya sarankan di jurusan tafsir hadis dan Al-Quran. Nah, kalau yang ketiga itu di jurusan PAI sendiri. Adapun teori belajarnya bisa saya minta dia mengambil jurusan di UN, mata kuliah di UN. Ikut mata kuliah di UN. Untuk mengkolaborasi ini unggulnya mana, ini unggulnya mana, itu harus ditambang dalam big data. Harus ada kerjasama blockchain kalau bahasanya sekarang itu. Nah, itu ke depan sekolah akan seperti itu, akan lebih diminati. Itu satu pusat. Pusat yang lain keluarga. Orang tua sekarang ke depan harus punya kemampuan menambang big data juga. Kita tahu tugas-tugas sekolah itu bisa dijawab dengan baik oleh Google. Meskipun orang tua tidak tahu sama sekali materi yang ada di sekolah itu. Tanya Google itu bisa jawab. Nggak butuh itu. Sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak. Selanjutnya adalah masyarakat. Karena masyarakat sudah, katakanlah begini, kalau 5 miliar penduduk bumi ini sudah terkonfirmasi, terilustrasi dalam big data, terwakili dalam big data. Maka kalau big data kita preteli dengan baik, itu sudah mewakili masyarakat. Nah, masyarakat ke depan itu bisa diwakili oleh big data. Apa kebutuhannya, apa cita-citanya, harapan kepada sekolah. Ini penting. Maka sekolah akan menyelesaikan permasalahan di masyarakat kalau kita pintar menambang big data. Buku ini, apa itu big data? Cirinya apa? Buku ini ada 6. Menjelaskan ada 6 ciri atau karakteristik big data. Yaitu variety, volume, velocity, verification, veracity, value, dan variety. Ini ada 6, tapi kalau saya bandingkan dengan referensi lain, ini lebih lengkap ini. Misalkan, pertama volume. Big data itu jumlahnya sangat banyak sekali. Dia berbeda dengan database. Jadi database mungkin dia terstruktur, ya tidak terlalu banyak. Tapi kalau big data itu sangat banyak. Ada yang berupa tentang makanan favoritnya, ada yang berupa tentang cita-citanya, ada yang berupa dia tidak suka partai ini, kelompok ini, dan seterusnya. Itu sangat banyak. Kedua, value. Tidak semua data yang ada di big data itu relevan atau sesuai yang kita butuhkan atau sesuai dengan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan sekolah atau sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Tidak semua punya nilai tambah. Setelah itu yang ketiga, tidak semua valid. Bahkan ada yang hoax, ada yang palsu. Memang data itu sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu. Yang keempat, visualisasi. Ada yang bentuknya gambar, ada yang bentuknya video big data, dalam big data itu. Sehingga kalau ini tidak dibagi, itu sulit untuk menerima mengambil keputusan dengan benar. Yang kelima adalah variety. Ada teks, ada gambar, ada video, ada sandi, bahkan ada suara saja. Yang keenam ada velocity. Pertambahan jumlah datanya cepat. Bisa jadi per detik sekian juta, sekian ribu pertambahannya. Yang keempat, viscosity, kepadatan. Seorang data scientist setelah memvisualisasikan dalam infografis harus padat, tidak bertele-tele. Ke depan orang akan jenuh baca data begitu banyak. Ya cukup dia membentuknya dalam infografis sehingga padat, intinya jelas, tidak bertele-tele. Yang kedelapan adalah veracity, mudah didistribusikan, mudah dibagi. Jadi kalau videonya tidak terlalu banyak di-share melalui WA group, itu mudah. Nah, ke depan begitu. Nah, sekolah harus memperhatikan ini kalau ingin eksis. Itulah penggunaan big data dalam pendidikan dengan 8V.
Oke. Kira-kira kalau tingkatannya kira-kira begini. Big data itu ada yang hanya bersifat informasi. Maka data apa adanya. Nah, meningkat lagi ada deskriptif, disajikan dalam bentuk grafis. Jadi yang pertama itu data apa adanya, setelah itu dibentuk infografis sehingga berfungsi, sehingga mudah dibaca oleh yang membutuhkan. Nah, untuk dapat mudah dibaca sehingga relevan bagi yang membutuhkan, itu butuh seorang data scientist, pakar data. Nah, dari itu akan bisa memprediksi. Oh, yang anak ini cocok untuk sekolah di sini, sedangkan anak ini cocok sekolah di sini. Dia gaya belajarnya begitu, itu bisa diprediksi. Nanti dia bisa tepat lulus kalau lihat kepribadian karakternya, bisa lulus tepat waktu dalam 4 tahun atau lain sebagainya, bisa diprediksi. Setelah itu preskriptif, bisa karena sudah diketahui diagnosa awalnya, dia akan bisa memberi resep. Perlakuan terhadap anak ini begini, perlakuan anak dengan gaya belajar kepribadian anak ini begini, hingga tepat. Nah, kalau kognitif itu sudah menyeting otomatis berdasar data itu. Nah, kira-kira begitu big data. Nah, big data itu agar menambang big data itu agar punya fungsi yang relevan, dia butuh data scientist. Data scientist itu tahu sedikit dari banyak hal. Dia tahu sedikit tentang teknologi, tahu sedikit tentang pendidikan. Misalkan kalau yang kebetulan yang ingin memfungsikan big data adalah orang pendidikan, dia tahu sedikit tentang market, dia tahu sedikit tentang visualisasi, dia tahu sedikit dengan aplikasi. Nah, sedikit-sedikit dalam banyak hal itu memang tidak semua orang menguasainya. Kalau bahasanya itu polymath. Ada satu orang menguasai banyak disiplin ilmu. Ini tidak banyak sekarang. Maka sekarang ada mengusulkan interdisipliner. Jadi ada mungkin 10 orang. Nah, di situ ada yang ahli teknologi, ahli matematika, ada ahli statistik, ada ahli pendidikan. Itu bekerja sama untuk menambang big data itu. Ini contoh bagaimana penggunaan big data dalam pendidikan. Ini misalkan namanya ini. Misalkan sebut saja namanya Farid. Dia personalitinya gimana? Kepribadian. Dia open-minded atau orang tertutup? Dia value-nya apa? Cita-citanya apa? Apakah dia religius atau sekuler? Bagaimana dia gaya belajar? Nah, ini semua sudah diketahui itu melalui penambangan big data. Sehingga ada pendekatan tadi yang saya sebut di awal, personality learning. Nah, jadi pembelajaran adaptif itu bagaimana pembelajaran itu disesuaikan dengan karakter dan gaya belajar setiap siswa. Setiap siswa pada akhirnya mendapat layanan pendidikan sesuai karakter dan kepribadiannya. Sehingga ada kepuasan, ada efektivitas. Nah, itu fungsinya big data atau bagaimana juga menempatkan big data dalam pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.